Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Awan di video pembelajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 12. Pada video kali ini kita akan membahas tentang strategi promosi bagi produk kerajinan. Apa itu strategi promosi? Mari kita simak penjelasan berikut. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menganalisis media promosi untuk produk hasil usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Di KD ini, indikator pencapaian kompetensinya adalah yang pertama, memahami pengertian promosi, kemudian yang kedua, memahami tujuan promosi, dan yang ketiga, tentang bagaimana menentukan strategi promosi untuk produk karya kerajinan. Nah, kita mungkin pernah mendengar apa itu promosi. Coba kita perhatikan gambar berikut, kira-kira informasi apa saja yang kita dapatkan dari gambar ini. Nah, di gambar kiri atas bisa kita lihat ada contoh-contoh tulisan-tulisan dengan warna yang cukup menarik dan angka-angka yang kalau mungkin orang melihat akan memberikan daya tarik secara khusus di sana. Ada angka 50%, kemudian di situ dituliskan diskon 50% begitu ya. Ada juga sales up to 70% ya. Cashback 200.000, harga spesial dan seterusnya. Kemudian di gambar kanan itu ada tulisan harga yang dicoret diganti dengan angka yang lebih kecil. Jadi di situ adalah memberikan informasi kepada kita bahwasanya ada hal-hal yang dapat menarik orang untuk bisa melihat, kemudian mendatangi atau mungkin juga membeli produk yang ditawarkan itu. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat yang ke-25. Di ayat ini Allah memberikan kabar gembira, basyiron, ya, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Ya, berita gembiranya berupa apa? Berupa surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap orang hidup pasti ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Utamanya di akhirat mereka ingin mendapatkan surga. Maka dengan melihat surat Al-Baqarah ini, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau berbuat baik, amanu wa amilus sholihat, mereka diberi kabar gembira oleh Allah bahwa mereka akan diberikan surga, diganti perbuatan mereka di dunia ini, mendapatkan pahala berupa surga-surga yang mengalir di dalamnya. Nah, di promosi juga seperti itu. Artinya promosi itu adalah kabar gembira atau informasi kepada pelanggan. Bisa kita lihat pengertian promosi adalah suatu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan. Jadi yang namanya promosi itu adalah bagian dari kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran kita ketahui bahwasanya agar perusahaan itu dapat berjalan dengan baik, produk yang mereka hasilkan terjual, kemudian mendapatkan keuntungan, maka promosi adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk to inform, ya, menginformasikan. Kemudian yang kedua, to persuade atau membujuk, ya, kemudian mengingatkan orang-orang.
reminder ya tentang produk-produk yang dihasilkan organisasi individu ataupun rumah tangga. Kemudian tujuan dari promosi. Tujuan promosi ini yang pertama adalah informing atau menginformasikan tentang produk yang dihasilkan kepada calon customer atau pembeli, sehingga bagi yang mereka belum mengetahui akan mendapatkan informasi tentang produk yang dihasilkan, keunggulan-keunggulannya, kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang kedua, tujuan dari promosi adalah mempengaruhi agar mereka atau calon pembeli ini memiliki keinginan untuk membeli karena tertarik dengan apa yang sudah disampaikan di promosi itu. Kemudian yang ketiga, membujuk dan mengingatkan kepada para pelanggan yang mungkin mereka sudah mengetahui agar mereka tetap setia kepada produk yang dihasilkan itu, yang disampaikan itu, maka perlu diulang-ulang dengan cara disampaikan terus informasi tentang produk itu kepada para pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Kemudian tujuan promosi yang lain menurut Sitaningrum adalah memperkenalkan diri, menyampaikan informasi tentang produk, kemudian juga membujuk, memodifikasi, membentuk tingkah laku, serta mengingatkan kembali tentang produk yang sudah dihasilkan. Nah, kemudian bagaimana menentukan strategi promosi tentang produk kerajinan? Menentukan strategi promosi produk kerajinan perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi. Strategi promosi ini terdiri atas 4 komponen, yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. Kita lihat periklanan atau advertising adalah sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus diberikan imbalan atau pembayaran kepada organisasi atau dengan menggunakan media massa. Media massa yang sering digunakan umumnya adalah bisa televisi, melalui surat kabar, kemudian media internet, atau media-media yang lain. Kemudian yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion, yaitu insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa, di mana diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga. Wujud nyata promosi penjualan misalnya obral, pemberian kupon, dan pemberian contoh produk. Kemudian yang ketiga, penjualan tatap muka atau personal selling. Personal selling atau penjualan tatap muka adalah sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan mereka dipersuasi untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi perekrutan. Kemudian yang keempat, publisitas atau hubungan masyarakat, yaitu bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui perantara media massa. Kemudian bagaimana cara melakukan melakukan promosi produk kerajinan? Dalam melakukan promosi agar dapat efektif, perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dan meningkatkan penjualan. Misalnya dapat kita manfaatkan ibu-ibu PKK atau Karang Taruna sebagai mitra kerja. Bisa juga memanfaatkan teman-teman di dunia maya. Maka ada banyak cara untuk memasarkan produk kerajinan. Di antaranya adalah yang pertama, tahap awal bisa memulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya kita kenalkan produk kerajinan kepada terdekat kita, kepada guru, kepada tetangga, teman dekat. Kemudian berilah salah satu produk kita agar mereka bisa menggunakan dan tertarik dengan produk kita. Kemudian jika produk sudah mulai banyak penggemar, mulailah merambah pasar baru dengan menitipkannya di koperasi sekolah atau warung atau toko-toko terdekat. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi atau internet. Gunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, atau YouTube misalnya sebagai sarana penjualan. Nah, kemudian perbanyak teman dan followers untuk memperluas pemasaran. Kemudian gunakan blog gratis atau blog yang berbayar yang tentunya relatif terjangkau. Nah, demikian pembahasan tentang strategi produk promosi kerajinan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu tetap menjaga kesehatan. Semoga kita semuanya diberkahi, diberi kemudahan dalam belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.